Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Asnawi bongkar peluang Timnas, tiket lawan Palestina dipertanyakan, Kim Panggon akui Sintayong. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Bek Yonam Dragons, Asnawi Mangkualam buka-bukaan tentang pengalamannya berkarir di luar negeri. Asnawi Mangkualam mengaku awalnya sempat kaget karena mendapatkan tawaran dari tim Korea Selatan. Namun dia langsung menerima tawaran tersebut karena berkarir di luar negeri adalah cita-citanya. Bek Timnas Indonesia ini pun lantas mengakui bahwa tim luar negeri cukup selektif dalam memilih pemain. Menurutnya Indonesia sebenarnya menjadi sorotan karena banyak memiliki potensi. Namun beberapa klub melihat prestasi Timnas Indonesia yang kurang bersinar dan akhirnya berpikir ulang. Seperti Timnas Indonesia yang cukup kesulitan untuk menembus Piala Asia. Selain itu, skuad Garuda hanya sempat berpartisipasi di Piala Dunia tepatnya pada tahun 1938. Hal tersebutlah yang jadi pertimbangan beberapa tim dalam membawa pemain-pemain asal Indonesia. Indonesia masuk dalam grup D bersama dengan Vietnam, Jepang, dan Irak dalam turnamen Piala Asia 2023. Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam pun optimis skuad Garuda bisa melaju lebih jauh di Piala Asia nanti. Bahkan Asnawi Mangkualam menilai, target mereka adalah bisa menembus babak 16 besar. Dia menjelaskan bahwa target itu sudah disampaikan oleh tim pelatih. Pemain yang saat ini membela tim Korea Selatan Yonam Dragons ini melihat bahwa ada beberapa faktor yang membuat dia optimis. Alasan paling utama adalah skuad Garuda akan datang dengan komposisi tim terbaik saat menuju Qatar nanti. Drawing Piala AFF U23 2023 resmi dirilis. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Sedangkan Vietnam berada di grup C bersama Filipina dan Laos. Vietnam yang berstatus sebagai juara bertahan tak mau gelarnya direbut oleh tim lain. Di sisi lain, pada turnamen kali ini, Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF akan menggunakan kekuatan inti tim U20. Hal ini guna mempersiapkan pemain muda agar lebih siap di turnamen besar. VFF juga tak akan menggunakan pelatih Philippe Troussier, rencananya pelatih lokal Hong Antoine yang akan menjadi pemimpinnya nanti. Sebenarnya langkah menggunakan pemain muda di turnamen besar memang sudah dilakukan oleh Timnas Indonesia, di mana terakhir Timnas Indonesia menggunakan skuad mudanya di SEA Games 2023 lalu. Dan terbukti skuad Garuda berhasil menjadi juaranya. Timnas Indonesia U23 sebelumnya diagendakan melawan Jeonbuk Hyundai Motors dalam laga uji coba yang rencananya akan digelar pada Juni ini. Yakni sebagai persiapan skuad Garuda Muda mengikuti kualifikasi Piala Asia dan Asia Games. Namun Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan belum bisa memastikan kembali terkait laga uji coba tersebut akan digelar kapan. Meskipun keduanya sudah sepakat sebelumnya akan melakukan laga uji coba itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Tom Menpora mengatakan pihaknya saat ini sedang mengalihkan fokus untuk Timnas Indonesia Senior. Kapten Timnas Indonesia U22 Rizky Ridho menyambut positif kedatangan 5 legenda sepak bola dunia ke tanah air untuk berlatih bersama pemain U16. 5 legenda dunia yakni Eric Abidal dari Prancis, Juan Sebastian Veron dari Argentina, Roberto Carlos dari Brasil, Karagounis Giorgos dari Yunani, dan Marco Materazzi dari Italia turut serta dalam acara Brimo Future Garuda yang diinisiasi oleh PSSI dan BUMN. Melihat ini, Rizky Ridho pun mengatakan acara ini dapat menjadi kesempatan emas bagi bibit-bibit muda sepak bola Indonesia untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari legenda dunia yang hadir. Menurutnya, pertemuan dengan para legenda sepak bola dunia itu sangat langka dan juga sangat efektif untuk membentuk mental juara para pemain-pemain muda yang nantinya bakal menggantikan generasinya di masa mendatang. Selama 4 hari, 5 legenda sepak bola dunia menjalani serangkaian acara yang berisi transfer knowledge, coaching klinik, sesi game, talk show, meet and greet, dan mini turnamen bersama 50 pemain U16 Indonesia. Para pemain muda tersebut juga mendapatkan ilmu dari 4 pelatih nasional yaitu Ilham Ramadona, Bima Sakti, Firman Syah, dan Indrayanto Nugroho. Dalam hal ini pemain Timnas Indonesia U16 keturunan Korea Selatan G. David senang mendapatkan arahan langsung dari legenda Brasil Roberto Carlos. Terlebih waktu kecil, ia kerap melihat aksi-aksi mantan pesepak bola yang terkenal dengan tendangan-tendangan kerasnya itu dari layar kaca. Bima Sakti yang menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U16 dan asisten pelatih Timnas Indonesia U22 mengatakan,
bahwa 5 legenda sepak bola dunia sepakat mengatakan Indonesia butuh kompetisi usia muda yang berkesinambungan. Dari pertemuan dengan Carlos, Materazzi, Veron, Abidal, dan Karagounis ini diketahui kekurangan besar pemain muda Indonesia. Mereka sama-sama menilai pemain Indonesia kurang sabar. Sementara itu dalam acara tersebut, mantan-mantan bintang dunia pun tak hanya membagikan pengetahuan teknis sepak bola, namun juga mengisahkan perjalanan hidup mereka. Harapannya dari kisah ini bisa menginspirasi para pemain muda. Pada FIFA Matchday mendatang, Timnas Malaysia coba akan melawan 2 negara dari benua paling tertinggal di sepak bola Oseania, yakni Kepulauan Solomon dan Papua New Guinea. Pilihan lawan tersebut terlihat lebih tidak impresif jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia yang melawan Palestina dan Argentina. Ternyata keputusan FIFA memilih 2 negara mediocre itu adalah permintaan dari sang pelatih Kim Pan-gon. Kim Pan-gon menganggap bahwa Malaysia sebagai negara berperingkat FIFA 138 belum cukup pantas untuk meladeni tim papan atas dunia. Laga Kim Pan-gon tersebut memang tidak populer lantaran membuat supporter Harimau Malaya hanya disuguhi pemain antah berantah dari Oseania. Ketum PSSI-nya Malaysia Datuk Hamidin menjelaskan apabila Malaysia sempat ditawari 2 tim kuat, salah satunya adalah Argentina. Sebab menurut Datuk Hamidin, jika Brasil dan Argentina mengundang Malaysia tanding di laga uji coba hanya untuk popularitas, mending cari lawan lain saja. Jadi secara tidak langsung, ketum PSSI-nya Malaysia pun menyindir Argentina karena hanya cari popularitas di Indonesia saja. Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 14 Juni mendatang. Skuad asuhan Sintayong ini pun akan mulai menggelar pemusatan latihan atau TC di Surabaya pada 5 Juni 2023 ini. Di sisi lain, Waketum PSSI Zainuddin Amali mengatakan bahwa 2 pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri tidak akan datang sejak awal dalam TC tersebut. Mereka adalah Sandy Walsh dan Elkan Bagot. Namun, Amali tidak menjelaskan secara rinci alasan terlambat bergabungnya kedua pemain ini. Tidak hanya itu, 3 pemain PSM Makassar yakni Reza Arya, Yance Sayuri, dan Yakob Sayuri juga diprediksi akan terlambat bergabung lantaran harus membela PSM Makassar, yakni dalam pertandingan melawan Bali United pada 6 dan 10 Juni mendatang, yaitu di ajang play-off ke Liga Champions Asia 2023-2024. Rizky Ridho dan Witan Sulaiman menjadi 2 pemain Persija yang dipanggil oleh Sintayong ke skuad Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni ini. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll pun sumringah 2 anak asuhnya dipanggil ke Timnas Indonesia untuk menghadapi sang juara dunia Argentina. Namun bagi Persija, dipanggilnya Ridho dan Witan tidak baik bagi persiapan jelang musim depan. Untuk itu Doll tidak akan begitu saja langsung melepas kedua pemain ini. Usai kembali dari liburan, pelatih berusia 57 tahun itu pun akan menahan Ridho dan Witan ke TC Timnas Indonesia akan berlatih terlebih dahulu bersama skuad Persija selama sepekan. Skuad Garuda akan melawan Palestina dalam FIFA Matchday periode Juni ini. Amali belum mengetahui secara pasti laga itu akan dihadiri sesuai kapasitas Stadion GBT yang mampu menampung 45.000 penonton atau ada pembatasan. Sementara itu, Waketum PSSI ini menyebut pengelolaan tiket FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Palestina akan dipegang oleh Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur. Jadi pihaknya belum bisa berbicara detail terkait hal tersebut.